Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke kota Samarinda ya, Kalimantan Timur menggunakan kurir ID Express dengan nomor resi PDS 800-2285-477-567. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 varian Wi-Fi FP on ya, mulus warna hitam. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya. Bagi yang belum tahu, nama toko kami di Shopee namanya Platinum City, sama dengan nama channel YouTube ini. Bagi yang ingin lihat-lihat di Tokopedia juga bisa, namanya Maju Mapan Blitar. Untuk link toko baik Shopee ataupun Tokopedia bisa cek di deskripsi ya. Satu buah unit Sony Xperia 1 ya, varian Wi-Fi only ya. Ini Wi-Fi only, hanya bisa pakai Wi-Fi. Kalaupun bisa dipancing itu kadang-kadang bisa ya pakai kartu Indosat atau kartu Tri. Bagaimana cara memancingnya nanti bisa kita kirim tutorialnya via DM di Shopee ya. Mohon diingatkan kalau saya lupa. Sudah saya siapkan video tutorial bagaimana cara memancing HP yang sudah terblokir seperti ini ya, menggunakan dua handphone. Sudah kita siapkan videonya, nanti akan kita share linknya via DM via Shopee ya. Kalau saya lupa boleh diingatkan, seperti itu ya. Bisa pakai Indosat atau kartu Tri begitu ya. Oke, sebelum ini harganya Rp1.850.000 ya untuk yang varian Wi-Fi only, sidik jarinya on ya. Nanti kita cek juga sidik jarinya ya, kita tes langsung. Oke, sebelum kita packing ya, kita akan review singkat ya unit yang akan kita kirim. Yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya. Untuk kelengkapannya adalah HP plus bonus, dimana bonusnya sesuai dengan deskripsi ya. Bonusnya berupa softcase, bisa bekas bisa baru tergantung stok yang ada ya. Jika stoknya kosong maka akan dikirim unit only atau HP saja. Pembeli dianggap setuju dengan ketentuan ini ya. Dan mohon maaf pada kesempatan kali ini kita hanya bisa memberikan softcase bekas ya. Softcase bekas, di belakang sudah ada stikernya ya, seperti ini ya. Mohon maaf sekali ya, karena softcase baru kita stoknya sudah habis ya, kosong, tinggal ada softcase bekas seperti ini ya. Kita pilihkan yang karetnya tidak ada yang putus ya, seperti ini. Tadi ada yang lumayan bagus, nah ini lumayan bagus tapi karetnya sini putus ya, jadi kita pilihkan seperti ini. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk softcase baru kita stoknya kosong ya. Kita masih melakukan restock ya, jadi kita kirim softcase bekas seperti ini. Oke, itu untuk kelengkapannya. Kemudian kita cek fisik terlebih dahulu ya. Kita cek fisik tampak depan ini, kita pastikan tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah ya, LCD aman. Oke, kita perlihatkan fisik bagian depan ya. Oke, tidak ada yang retak, pecah ya. Kemudian fisik bagian belakang juga oke ya. Kamera tidak ada retak, pecah ataupun jamur, noda nggak ada. Backdoor bagian belakang juga oke ya. Oke, kemudian untuk fisik bagian samping juga kita pastikan utuh.
bagian atas juga utuh ya, bagian bezel bagian samping sini juga utuh. Bagian bawah juga utuh. Oke, seperti itu untuk penampakan fisiknya ya. Oke, kemudian kita lanjut ke service test ya. Kita masuk ke pengecekan fungsi dasar. Yang pertama kita cek touchscreen ya. Kita pastikan tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang sangat penting dan kita ulang-ulang di tiap video ya. Yang pertama terkait pemakaian ya. Terkait pemakaian jangan dimasukkan di celana jeans ya atau celana yang ketat, karena ditakutkan ketika kita duduk ataupun jongkok HP akan tertekan ya. Kemudian bisa mengakibatkan HP timbul masalah pada LCD, timbul shadow, garis ataupun layar hijau pada LCD, atau bisa mati total pada LCD. Lebih baik ketika kita bepergian letakkan di saku atas, tapi hati-hati ya, atau di dalam tas ya, atau dalam selempang, lebih aman. Kemudian ketika tidur ya, jangan diletakkan di kasur ya, atau di samping ketika tidur, ditakutkan tidak sengaja tertindih di waktu kita tidur ya. Tidak sengaja tertindih bisa mengakibatkan LCD timbul masalah seperti shadow, timbul garis, kemudian timbul green screen atau layar hijau dan sebagainya, seperti itu. Lebih baik ketika tidur letakkan di atas meja atau jauhkan dari tempat tidur, seperti itu ya. Kemudian tips yang kedua, jangan sampai overcharging ya, dalam artian dicas berjam-jam, misalkan ditinggal tidur, itu sangat berbahaya, bisa mengakibatkan HP mati total ya, karena konslet pada baterai ataupun konslet pada mesin itu sendiri ya. Lebih baik ketika kita mau tidur ya dan mengecek HP kita baterai lemah ya, biarkan saja kita cas ketika kita bangun jam 5 pagi, kemudian ketika jam setengah 7 mau berangkat kerja, saya yakin baterai sudah penuh ya. Mengingat HP Sony Xperia 1 ini sangat tipis, baterainya juga kecil, sekitar 2500 mAh ya, jadi 1,5 jam itu saya yakin sudah penuh ya, daripada dicas malam hari ditinggal tidur ya, yang bisa berakibat fatal, konslet pada mesin ya, CPU terbakar, dan bisa mengakibatkan HP mati total. Itu sangat-sangat tidak disarankan. Kemudian tips yang terakhir ya dari kami, tips yang ketiga juga tidak kalah penting ya, jangan sampai overcharging, jangan sampai overheat ya, atau over panas. Misalkan dipakai gaming berjam-jam, kemudian live streaming, atau merekam video selama beberapa puluh menit ya. Nah, itu bisa mengakibatkan HP panas ya, overheat. Ketika itu terjadi ya, dinginkan HP-nya, jangan dipakai dulu, kemudian dipakai lagi ya ketika HP sudah dingin atau suhu sudah stabil. Tips dari kami yang terkait hal ini ya, beli cooler ya atau pendingin atau kipas pendingin yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya. Itu nanti fungsinya akan membuat HP kita suhunya lebih stabil ya, lebih tahan daripada panas, sehingga bisa dipakai lebih lama untuk gaming atau live streaming ataupun merekam video, seperti itu ya. Oke, karena biasanya yang menyebabkan HP panas itu merekam video ya, merekam video dengan durasi lebih dari 10 menit ya, atau gaming ya, bermain game, kemudian atau live streaming, seperti itu. Kalau untuk sekedar sosmed, Facebook, itu saya kira nggak masalah. Oke, untuk touchscreen aman ya, tidak ada kendala, semua bagian bisa disentuh dengan lancar. Kita lanjut ke display ya, sesuai dengan di deskripsi ya, tidak ada shadow, bercak, tompel ataupun penyakit di LCD putih bersih. Coba kita miringkan ya.
Kemudian ini warna abu-abu juga bersih. Ini warna hitam pekat ya. Ini warna merah. Saya milihkan ya karena ini saya di dalam ruangan dan di atas lampunya saya nyalakan ya, karena gelap kalau tidak dinyalakan. Warna hijau, biru, video bergerak ya, gradasi. Kemudian warna garis, tidak ada yang putus. Kemudian ini gradasi diam ya, foto bergradasi aman. Kembali ke warna putih. Oke, ini yang jelas ya, warna abu-abu jelas ya, tidak ada bercak, shadow ataupun yang lainnya. Oke, kita pastikan aman. Kemudian kita lanjut ke LED atau notifikasi ya. Perhatikan pojok kiri atas ya, lampu kedip-kedip, lampu notifikasi menyala. Kemudian speaker, ya speaker jernih ya. Kita lanjut ke mikrofon ya. Halo, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kita cek sekali lagi. Halo, tes 1 2 3, halo, tes 1 2 3. Ya, mikrofon aman. Kita lanjut ke kamera belakang. Oke, bisa. Kemudian kamera 2 ya, kamera lensa zoom. Oke, lensa zoom juga oke. Kemudian kamera 3 lensa ultrawide juga oke. Kemudian kamera depan juga oke. Kemudian lampu flash ya, lampu flash juga nyala. Kemudian sensor kompas juga oke ya, bergerak angkanya. Kemudian akselerometer, bolanya bergerak. Giroskop, kubusnya bergerak. Sensor cahaya, angkanya berubah. Proximity ya, bisa on off. Kemudian baterai ya, baterai juga hijau ya. Kemudian sidik jari, untuk sensor sidik jari kita cek langsung di pengaturan keamanan. Kita tes langsung sidik jarinya ya, kita setting pola dulu. Coba kita matikan HP-nya ya. Kita sentuh sensornya di sini ya. Di sini sensornya. Oke, langsung nyala ya. Oke, lagi. Oke, sensor sidik jari on ya. Kita hapus lagi ya. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya ya. Kita hapus pola dan sidik jari. Oke. Yang terakhir kemudian kita cek sensor NFC ya. NFC ini sudah nyala ya. Tinggal kita scan etol ya. Oke. Bisa membaca kartu etol atau e-money dari Bank Mandiri. Oke.
Oke, saya kira sudah cukup ya, sudah 15 menit. Kita sekarang masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Kemudian ini ada kartu saya ya, kita copot. Oke, kita masuk ke proses packing. Oke ya, terima kasih banyak atas orderannya ya. Semoga selamat sampai tujuan, amin.